Halo, saya Yosef Franceschi Lantahuni. Saya mengambil perkuliahan Big Data di program studi Teknik Informatika. Di sini saya membuat data menggunakan Kaggle. Saya mengambil dari Kaggle. Oke. Setelah sudah masuk ke data source, teman-teman bisa kita lihat dulu di filenya ini. Pastikan agar tahun, bulan, provinsi, nama sales, merek mobil, jenis terjual, harga satuan, total penjualan dan profit itu sudah sesuai. Semisalnya di tahun ini kita bisa buat menggunakan number wall. Nah, di sini betul. Terus untuk bulan itu string. Ya, untuk bulan itu string. Terus untuk provinsi itu string juga. Terus untuk nama sales kita buat string, sudah betul. Terus merek mobil kita juga buat string. Terus jumlah terjual kita buat number wall. Nah, ini sudah betul. Terus untuk harga satuan kita buat desimal, number desimal. Oke, kita ganti ke number desimal. Terus total penjualan kita buat number desimal. Total penjualan kita buat number desimal. Terus untuk profit kita buat number desimal juga. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita tinggal masuk ke sheet 1 untuk mulai visualisasi. Sheet 1-nya. Nah, di sheet 1 ini kita bisa merubah nama, mengganti namanya. Di sini dengan sales per brand. Oke. Terus untuk pembuatan bar chartnya itu kita perlu masukkan merek mobil ke kolom. Terus total penjualan ke row. Di sini kita bisa urutkan yang dari yang penjualan terbanyak sampai yang tersedikit. Jika sudah seperti ini, kita bisa klik show mark labels untuk tampilkan nilai di atas batang. Untuk menampilkan nilai di atas batang, kita bisa tarik profit. Terus kita masukkan ke marks label. Nah, maka otomatis akan muncul nilai. Untuk bar
Seharusnya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sekarang kita bisa buat new worksheet. New worksheet baru untuk grafik garis atau line chart. Di sini seperti biasa kita bisa menggantikan dengan nama lain. Di sini saya buat nama tren bulanan. Sekarang kita bisa buat file kalkulasi tanggal gabungan. Kita klik area kanan data, klik kanan ini, terus kita buat file kalkulasi gabungan. Sekarang kita pilih create calculated file. Terus sini kita buat baru, yaitu periode. Terus sekarang kita masukkan, saya isi semua. Sekarang tinggal kita klik OK. Oke, setelah klik OK sudah muncul ya periode. Sekarang tinggal kita drag periode ke kolom. Drag periode ke kolom. Terus kita drag juga total penjualan ke rows. Nah, di sini kita bisa ubah grafik ke line chart. Setelah itu sekarang kita drag lagi merek mobil, kita masukkan ke marks color. Akan muncul tampilan seperti ini. Seperti yang kita lihat untuk Mazda CX-5 dari tahun 2020 ke 2021 itu ada sedikit kenaikan. Terus di 2022 itu ada penurunan tajam. Terus 2023 ada kenaikan juga. 2024 ada penurunan sedikit. Oke, jadi seperti ini ya untuk line chart-nya. Sekarang kita akan membuat peta interaktif. Atau map provinsi. Caranya sama seperti tadi, kita klik new worksheet. Di sini kita bisa namain. Di sini saya namakan maps provinsi. Nah, setelah itu kita bisa drag provinsi ke detail. Oke, di sini kita rubah dulu tanda panah. Kita rubah ke geographic role. Kita pilih yang
states atau provinsi. Ini kita remove lagi, kita tarik ulang provinsi ke sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Terus sekarang kita bisa drag lagi total pencapaian ke color. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita bisa mengubah warnanya. Sini saya coba ubah lagi warnanya menjadi orange. Oke. Di sini bisa kita pakai maps, bisa juga kita pakai yang ini. Tapi saya lebih suka menggunakan yang ini ya, yang file maps. Oke, setelah kita sudah merubah warna, kita bisa tambahkan label nilai dengan cara drop tabel penjualan ke tabel ke marks label. Jadi total penjualannya itu ada 2 ya, sama untuk color dan label. Akan muncul angka-angka seperti ini. Oke. Jadi begitu untuk cara pembuatan maps provinsi. Sekarang kita buat visualisasi yang keempat, yaitu scatter plot. Nah, di sini kita bisa membuat sheet baru dan kita namakan lagi. Di sini saya buat nama sales versus profit. Oke. Nah, di sini kita bisa drag total penjualan ke columns. Setelah itu kita drag profit ke rows. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita bisa drag lagi merek mobil ke color. Setelah itu kita bisa memilih yang ini, pie, agar muncul tampilan seperti ini. Oke, saya rusak. Ini adalah Mazda untuk yang hijau, yang ungu ini Nissan Livina. Kalau kita memunculkan, kita bisa klik merek mobil dan masukkan lagi ke label, maka akan muncul semuanya. Nah, untuk sales dan profit sudah selesai. Untuk visualisasi ke-5, kita akan membuat top 10 produk nih, top 10 produk. Seperti biasa kita buat new sheet baru, terus di sini kita namain top 10 produk.
Oke, jika sudah selesai, kita bisa dark merek mobil ke row, terus dark total penjualan ke columns. Setelah itu kita bisa urutkan dari yang terbanyak sampai yang paling sedikit. Nah, setelah itu, kalau di sini punya saya sudah ada 10. Jadi kalau teman-teman yang belum bisa teman-teman masuk ke merek mobil, klik panah samping tulisan merek mobil, teman-teman klik filter. Setelah itu klik top dan urutkan, klik by file, terus teman-teman urutkan. Misalnya tadi kan di soal mintanya 10, jadi saya buat 10. Kalau teman-teman diminta 5, teman-teman bisa buat 5. Contohnya seperti ini. Oke, muncul nanti akan 5. Karena di soal saya diminta 10, jadi saya akan membuat 10. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, bisa teman-teman berubah warna. Oke, contohnya seperti ini. Sekarang tinggal kita membuat dashboardnya. Dan dashboard kita bisa klik new dashboard, terus kita memilih tile ya, tile. Di sini bebas teman-teman mau pakai apa, blank boleh, image boleh. Di sini saya coba pakai blank. Terus kita drop mulai dari sales per brand. Kalau label, kalau blank langsung seluruh ya. Saya ulangi, saya coba pakai yang add filters. Oke, sini bisa kita dark sales per brand. Oke, saya kecilkan lagi. Sorry, di sini saya coba pakai image. Oke, saya buat pakai blank. Sekarang coba kita masukkan dari sales. Oke, ini sales per brand. Sekarang kita masukkan trend.
masukkan tren bulanan. Sekarang kita masuk maps provinsi, kemudian kita masukkan sales profit, oke, yang terakhir kita masukkan lagi top produk. Sini kita bisa klik use a filter untuk membuat dashboardnya ini interaktif. Jadi sekarang jikalau kita mengklik Mazda, maka akan merubah semuanya dari maps, sales profit, grafik tren bulanan, sama sales per brand. Terus kalau kita rubah ke Nissan Livina, maka akan berubah juga tampilan. Terus untuk Hyundai, di sini mapsnya kurang kelihatan ya. Sebetulnya kalau kita klik rubah, maka dia akan merubah ke penjualannya di berbagai provinsi. Misalnya kalau kita cek Toyota Avanza di provinsi Kalimantan itu, dia berhasil terjual dengan total penjualan itu 21 miliar ya untuk Kalimantan. Untuk wilayah Jawa Barat di 100 miliar, seperti itu. Nah, 3 insight penting dari dashboard penjualan mobil 2020 sampai 2024 yaitu 1. Toyota Avanza dan Mitsubishi Expander mendominasi pasar nasional. Berdasarkan grafik top 10, merek mobil terlihat bahwa Toyota Avanza dan Mitsubishi Expander secara konsisten berada di peringkat teratas dalam total penjualan selama periode 2020 sampai 2024. Kedua merek ini menampung lebih dari 30-40% total penjualan nasional, menunjukkan dominasi kuat di segmen mobil keluarga atau MPV. Insight strategi promosi kedua merek ini efektif dan brand awareness-nya sangat kuat di seluruh wilayah Indonesia. Untuk yang kedua, provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi kontributor utama penjualan. Dari peta penjualan per provinsi, wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki nilai total penjualan dan profit tertinggi dibandingkan provinsi lain. Kedua wilayah ini memiliki populasi besar dan daya beli tinggi sehingga menjadi pusat utama penjualan mobil. Insight fokus distribusi dan promosi di dua wilayah ini memberikan dampak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penjualan nasional. 3. Tren penjualan meningkat tajam setelah tahun 2022. Grafik tren penjualan bulanan menunjukkan penurunan penjualan pada periode 2020 sampai 2021. Ini karena berdampak pandemi. Namun mulai meningkat drastis sejak awal 2022 hingga 2024. Beberapa merek seperti Hyundai Stargazer dan Wuling Sonvero menunjukkan pertumbuhan paling pesat di periode ini.
Insight pasar otomotif Indonesia pulih pasca pandemi dengan pertumbuhan signifikan di merek-merek baru yang agresif dalam strategi harga dan promosi. Oke, mungkin sekian untuk presentasi saya. Untuk pembuatan visualisasi menggunakan tablet desktop. Sekian dan terima kasih.